Oke, dalam agama akhirnya dia bikin kebijakan. Yang terkenal pertama dia membuat namanya ibadat hana. Jadi ini semacam apa? Forum diskusi agama. Ya, jadi forum tempat ulama-ulama, awalnya sebenarnya untuk ulama-ulama muslim untuk membahas urusan agama di situ. Tapi nanti dalam perkembangannya jadinya forum diskusi lintas agama. Tapi difasilitasi oleh negara, tempatnya namanya ibadat hana. Dan Akbar ini suka sekali dengan forum-forum semacam ini. Ya karena kebetulan dia raja, akhirnya kan dia gampang tinggal ngundang orang-orang pintar seluruh negara. Sudah kamu duduk di sini, tak bikinin istana, namanya ibadat hana, diskusi di situ, saya ikut. Nanti dari sini lahir kebijakan yang terkenal dini ilahi itu. Jadi untuk problem kebinekaan dalam agama dan dalam beragama, di antara kebijakan yang diambil Akbar adalah membuat forum diskusi, forum musyawarah antara agama. Karena kalau tidak ada media yang memungkinkan duduk bersama antar intelektual agama ini, antara ulama, pendeta, nanti umatnya bisa bingung. Karena pendapatnya macam-macam, beda-beda. Tujuannya membahas persoalan agama, namanya ibadat khana. Ya mungkin kalau sekarang mirip-mirip apa ya, tapi MUI kan tidak lintas agama. Jadi fatwanya kan fatwa untuk muslim. Ini sebenarnya dulu awalnya untuk muslim saja, tapi kemudian jadinya lintas agama. Sebenarnya bagus juga untuk acara TV. Kalau mau bikin acara TV yang isinya semacam ini. Jadi ahli agama saling diskusi. Jangan cuma bahas politik. Bahas politik wis ono ILC dan lain-lain. Diskusi agama nanti lintas agama biar orang tahu, oh menurut perspektifnya agama itu tentang ini begini toh. Oh menurut perspektif agama ini tentang ini begitu toh. Wawasanmu akan jadi luas. Yang di sini ada, kalau ada produser TV bisa dipertimbangkan. Ya biar acaranya tidak cuma sinetron sama kartun. Oke, cuma nanti Akbar jengkel sama, bukan sama lembaganya tapi sama ulama-ulamanya. Ini semula kan tempat untuk diskusi urusan agama, lama-lama kok jadi gegeran. Masing-masing menganggap pendapatnya yang paling benar. Harusnya diskusi sehat, jatuhnya malah debat. Eyel-eyelan. Itu ketidaksukaan pertama. Termasuk tokoh yang diidolakan Akbar zaman itu, Syekh Makdum al-Mulk sama Syekh Abdun Nabi. Tiap hari kedua syekh ini mungkin karena dari dua aliran yang berbeda, isinya debat terus, gegeran terus. Ini Akbar jengkel. Kejengkelan kedua, puncaknya kejengkelan sebenarnya, satu ketika ada kasus. Sekarang mungkin mirip ya kasus ini. Jadi ada non-muslim, seorang Brahmana yang mencaci maki Nabi. Jadi pelecehan lah pada Nabi. Terus di ibadat khana itu para ulama memutuskan, ya Syekh Abdun Nabi tadi memutuskan bahwa orang ini harus dihukum. Ya, dihukum ya lawang dia melecehkan. Tapi kemudian diputuskan hukumannya adalah hukuman mati. Ini bagi Akbar tidak cocok. Iyalah dia salah,
mencaci maki Nabi, tapi apa iya harus dihukum mati? Itu kekecewaannya Akbar. Dan banyak nanti kekecewaan-kekecewaan lain dari iki lho umat Islam, ulama iki gegeran terus. Disuruh diskusi malah debat. Akhirnya tidak produktif. Waktunya habis untuk ayel-ayelan. Loh, kapan mengembangkan diri, kapan memperbaiki umat? Kalau sini mau maju, dicegat sama sana, tidak boleh, itu kafir. Sini mau maju, dihalang-halangi sana, nggak boleh, itu bid'ah. Sini mau maju, gegeran terus. Itu Akbar gelisah. Saat gelisah terus dia konsultasi sama ulama juga namanya Syekh Mubarak. Dia tanya, Syekh Mubarak, gimana ya? Ulama-ulama yang saya undang itu isinya kok beda-beda semua. Mereka debat terus, tidak ada yang mau ngalah. Terus Syekh Mubarak menjawab, kalau para ulama debat, tidak ada kesepakatan tentang hukum, sementara negara butuh untuk segera dapat kepastian hukum, maka kepala pemerintahan punya otoritas untuk milih salah satu pendapat. Nah, atas dasar ini nanti Akbar merasa bahwa oh kalau gitu sebenarnya yang punya kuasa itu aku. Berarti yang milih mana benar mana salah itu aku. Jadi katanya Syekh Mubarak, terserah raja mau memutuskan yang mana, cuma jangan lupa rumusnya cuma 2, cari yang menguntungkan bangsa dan yang tidak nabrak Al-Quran. Rumusnya cuma itu. Oke, akhirnya dari situ lahir kebijakan namanya mazhar. Mazhar itu pengumuman pada rakyat bahwa raja punya kuasa untuk memutus konflik bidang agama. Jadi tidak usah tanya ulama lagi, wong ulamanya beda-beda. Jadi keputusan finalnya ada di tangan umara. Nah, itu yang dilakukan di ibadat khana zaman Akbar. Karena capek nunggu ulamanya debat terus nggak selesai-selesai. Lah ini mau segera jalan negara ini, bangsa ini. Oke. Nanti diawali dari situ lahirlah gagasan luar biasa yang terkenal namanya dini ilahi.